Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Regina Chandrawanto dari kelas 1110 dengan nomor presensi 29. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali tentang teks argumentasi yang ada pada bab 1 Bahasa Indonesia kelas 11. Adapun tujuan lain dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Diki. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dan tujuan teks argumentasi. Yang kedua ada struktur teks argumentasi. Yang ketiga ciri-ciri teks argumentasi. Yang keempat jenis-jenis. Yang kelima kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir contoh teks argumentasi. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan tujuan teks argumentasi. Teks argumentasi sendiri yaitu sebuah teks yang memuat tentang pandangan penulis terhadap suatu permasalahan yang didukung oleh fakta, data, serta alasan yang logis, sehingga mampu menumbuhkan rasa kepercayaan pembaca terhadap permasalahan tersebut. Kemudian untuk tujuan teks argumentasi sendiri, tentunya yang pertama untuk menyampaikan pendapat penulis terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas, dan yang kedua tentunya juga untuk memperkuat pendapat penulis tersebut menggunakan argumen yang telah digunakan, serta yang ketiga untuk mempengaruhi dan mengubah pola pikir para pembaca. Struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi ada 3, yakni yang pertama ada pendahuluan, yakni yang berisi tentang pemaparan masalah dan pendapat awal penulis. Yang kedua ada argumen utama yang berisi tentang fakta, data, dan alasan yang mendukung pendapat penulis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yakni berisi ringkasan dan pemaparan kembali tentang penulis secara logis. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama tentunya disertai dengan fakta dan data yang relevan. Yang kedua berisi pandangan, ide maupun gagasan para penulis. Yang ketiga mengandung kalimat yang lugas dan bermakna. Yang keempat bersifat objektif dan tidak terlalu menonjolkan gaya bahasa. Dan yang terakhir disusun secara kritis dan logis agar mudah dipahami dan dibaca. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks argumentasi. Teks argumentasi sendiri terdiri dari beberapa jenis, yakni yang pertama ada sebab akibat, yakni menjelaskan penyebab suatu peristiwa, kemudian diikuti dengan akibat atau dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, akibat sebab, diawali dengan penyampaian akibat atau dampak, kemudian dijelaskan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga ada argumentasi persamaan dan perbandingan, menyajikan pendapat berdasarkan data yang dibandingkan hingga menghasilkan kesimpulan yang kuat. Yang keempat, argumentasi autoritas, yakni argumen yang didasarkan pada pendapat tokoh atau ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Dan yang terakhir ada argumentasi kesaksian, yakni argumen yang bersumber dari pengalaman maupun kesaksian seseorang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Kaidah kebahasaan teks argumentasi. Kaidah kebahasaan yang sering kita gunakan dalam teks argumentasi yakni yang pertama ada penggunaan kata hubung sebab akibat seperti karena, hingga, sebab. Dan yang kedua, penggunaan kata yang menyatakan pendapat seperti contohnya menurut, berpendapat, dan meyakini. Dan yang ketiga, penggunaan kalimat persuasif atau acakkan. Dan yang terakhir, penggunaan istilah atau kosakata yang bersifat logis dan rasional. Mempelajari teks argumentasi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teks argumentasi, kita dapat melatih kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan berdasarkan fakta dan alasan yang logis. Selain itu, teks argumentasi juga melatih kita untuk menyampaikan pendapat secara sistematis dan tidak asal beropini.
Pendapat yang disampaikan harus disertai bukti agar dapat diterima oleh orang lain. Kemampuan berargumentasi ini sangat penting dalam kegiatan belajar di sekolah seperti diskusi dan debat maupun dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya saja saat menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, memahami teks argumentasi tidak hanya bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir yang rasional dan bertanggung jawab. Selanjutnya yakni yang terakhir, contoh dari teks argumentasi. Penggunaan botol minum isi ulang sebaiknya diterapkan oleh para pelajar. Hal ini dikarenakan penggunaan botol sekali pakai dapat meningkatkan jumlah sampah plastik. Selain itu, botol isi ulang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kebiasaan membawa botol minum sendiri perlu dibiasakan sejak dini. Dalam menulis teks argumentasi, masih sering ditemukan beberapa kesalahan. Contohnya saja seperti menyampaikan pendapat tanpa disertai oleh fakta dan data pendukung. Hal ini menyebabkan argumen menjadi lemah dan sulit dipercaya oleh masyarakat. Kesalahan yang kedua adalah penggunaan bahasa yang terlalu emosional atau subjektif. Padahal teks argumentasi seharusnya ditulis secara objektif dan logis. Kesalahan lainnya adalah pada struktur teks yang tidak runtut, misalnya pendapat dan kesimpulan tidak sesuai dengan argumen yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam menulis teks argumentasi, penulis perlu memperhatikan kelengkapan struktur, penggunaan bahasa yang tepat, serta dukungan fakta yang relevan agar teks yang dihasilkan menjadi kuat dan meyakinkan. Demikian penjelasan mengenai teks argumentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami lebih baik tentang materi teks argumentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.